Halo penikmat film, selamat datang kembali di Recap Movie. Oke, di kesempatan kali ini Recap Movie akan mengulas alur film yang menceritakan seorang istri yang akhirnya memilih berselingkuh karena sang suami sering melakukan kekerasan di saat bermantap-mantap. Dan di film ini kita akan berfokus pada 4 tokoh utama yang berkonflik dalam film, yaitu ada Jong Ga-han sebagai tokoh utama, Kim Jin sang pelakor, Suk Jin, dan Kyung Woo, suami dari Jong Ga-han. Oke, sebelum masuk ke alur ceritanya, terima kasih ke kalian yang udah klik tombol like dan subscribe. Film ini berawal dari kisah Kim Jin, yang merupakan seorang tentara Korea Selatan yang berpangkat kolonel. Dan pada tahun 1969, dia baru saja kembali dari Vietnam setelah ikut bagian dalam peperangan tersebut. Hal ini membuat tubuhnya mengalami banyak luka dan rasa trauma yang terus melekat di pikirannya. Setelah pulang ke Korea, dia menjalani harinya seperti biasa bersama dengan istrinya yang bernama Suk Jin. Suk Jin adalah seorang dokter. Dan di scene awal ini kita bisa melihat hubungan antara Kim Jin dan Suk Jin yang nampak baik-baik. Terbukti ketika mereka selesai makan malam, Kim Jin melakukan kegiatan bermantap-mantap dengan istrinya. Dan setelah melakukan kegiatan mantap-mantap, Kim Jin pun keluar rumah untuk mencari udara segar. Lalu tanpa sengaja dia mampir ke sebuah rumah yang dipenuhi dengan burung peliharaan. Karena iseng, dia pun menghembuskan asap rokoknya kepada salah satu burung yang ada di situ. Tapi tiba-tiba datang seorang cewek cantik yang merupakan pemilik rumah tersebut. Dia adalah Jong Ga-han. Jong Ga-han menegur perlakuan Kim Jin kepada burung peliharaannya. Karena merasa bersalah, Kim Jin pun meminta maaf. Namun di sini sepertinya Kim Jin menaruh hati kepada Jong Ga-han. Hal itu terlihat karena dia terus menatap wajah cantik Jong Ga-han. Keesokan harinya, Kim Jin berkunjung ke sebuah rumah sakit. Dia berniat mengunjungi istrinya yang bekerja di rumah sakit tersebut. Dan di sini Kim Jin bertemu lagi dengan Jong Ga-han. Ternyata Jong Ga-han merupakan orang baru yang tinggal di kompleks mereka. Jong Ga-han juga ternyata telah memiliki suami yang bernama Kim Woo. Yang secara kebetulan Kim Woo merupakan anak buah dari Kim Jin. Dan ketika mereka di dalam rumah sakit, terjadi sebuah insiden di mana seorang pasien gila hendak menyerang istri Kim Jin. Jong Ga-han yang melihat hal tersebut berusaha untuk menyelamatkan Suk Jin. Dan pada akhirnya Jong Ga-han lah yang menjadi sandraan dari pasien gila tersebut. Lalu dengan pengalaman perang yang dikuasai oleh Kim Jin, hal seperti ini sangat sepele diatasi olehnya. Sehingga Kim Jin berhasil menyelamatkan Jong Ga-han dari pasien tersebut. Tapi sayangnya secara tidak sengaja bahu Jong Ga-han terluka oleh tembakan dari pistol Kim Jin. Yang pada akhirnya dengan terpaksa Jong Ga-han dirawat di rumah sakit. Ternyata dari kejadian ini menumbuhkan benih-benih perasaan di antara Kim Jin dan Jong Ga-han. Di waktu yang berbeda, Kyung Woo atau Kim Woo yang merupakan suami dari Jong Ga-han menjumpai Kim Jin untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan istrinya. Lalu Kim Jin meminta izin kepada Kyung Woo untuk menjenguk istrinya sekalian meminta maaf dan berterima kasih. Karena Kim Jin merupakan atasannya, dengan senang hati Kyung Woo mengizinkan Kim Jin untuk mengunjungi istrinya. Sesampainya di rumah sakit sambil membawa bunga, Kim Jin meminta maaf atas kejadian yang menimpa Jong Ga-han. Kim Jin juga memberikan sebuah anting milik Jong Ga-han yang terjatuh saat insiden di rumah sakit. Jong Ga-han yang juga mulai merasa dekat dengan Kim Jin mencoba merayu Kim Jin dengan menyuruhnya untuk memasangkan anting ke telinganya. Singkat cerita, sejak saat itu istrinya Kim Jin yaitu Suk Jin sering mengadakan makan bersama dengan Kyung Woo dan Jong Ga-han. Namun karena pertemuan ini terlalu sering, Kim Jin dan Jong Ga-han pun sering mencuri waktu untuk bisa mencurahkan perasaan mereka masing-masing. Dan suatu ketika di komplek perumahan mereka sedang ada acara perayaan. Jong Ga-han diam-diam sengaja membuat baju khusus untuk pergi ke acara tersebut. Jong Ga-han juga sengaja mendesain bajunya terbuka di bagian belakang sehingga terlihat nampak seksi. Faktanya di masa itu hanya wanita penghibur yang sering mengenakan baju terbuka di bagian belakang seperti itu. Dan benar saja ketika acara berlangsung, buaya-buaya jantan yang ada di acara itu mulai kehausan melihat penampilan Jong Ga-han. Jong Ga-han sengaja membuat baju seperti itu untuk memikat hati Kim Jin. Dia juga sengaja membuat Kim Jin cemburu setelah dia menerima tawaran menari dari atasannya yang ada di acara perayaan tersebut. Karena panas melihat Jong Ga-han dielus oleh orang lain, Kim Jin pun pergi ke sebuah toilet. Dan tak disangka-sangka ternyata Jong Ga-han pun menyusul masuk ke dalam toilet tersebut. Lalu terjadilah sebuah pertarungan bibir di antara mereka.
Karena keindahan tubuh dari Jonggahan, nama dia pun semakin dikenal di komplek perumahan tersebut. Ditambah lagi dia merupakan penghuni baru di komplek itu. Dan hal ini membuat Jonggahan dijulitin oleh ibu-ibu yang ada di komplek perumahan tersebut. Di waktu yang berbeda, Kim Jin terlihat sedang belajar menari pada temannya. Kim Jin sengaja belajar menari agar suatu saat kelak dia bisa mewujudkan keinginannya, yaitu menari dengan Jonggahan. Dan di waktu malam harinya, Kim Jin, Suk Jin, Kyung Woo, dan Jonggahan kembali mengadakan makan bersama di kediaman Kyung Woo. Di saat Kyung Woo dan Suk Jin sedang sibuk menyiapkan makanan mereka, Kim Jin dan Jonggahan yang udah gak tahan pingin bermantap-mantap, diam-diam berkomunikasi lewat tisu yang bertuliskan rencana pertemuan mereka berdua. Keesokan harinya dengan suasana hujan yang rintik-rintik, Kim Jin dan Jonggahan pun bertemu. Sesuai rencana, Kim Jin lalu membawa Jonggahan ke dalam hutan. Dan terjadilah hal-hal yang sangat diinginkan. Setelah selesai bermantap-mantap, scene berpindah yang memperlihatkan Jonggahan sedang belajar merangkai batang bunga. Lalu di waktu yang sama Jonggahan dipanggil oleh suaminya yaitu Kyung Woo atau Kim Woo. Dan dengan sangat senang Kyung Woo memberitahu istrinya kalau dia ditugaskan oleh Panglima Militer sebagai penerjemah di Seoul. Kyung Woo juga memberitahu istrinya kalau dia mendapat tugas ini karena direkomendasikan dari atasannya yaitu Kim Jin. Mendengar hal ini, Jonggahan langsung menyadari kalau ini merupakan rencana modus yang direncanakan oleh Kim Jin. Seperti dugaan Jonggahan di awal tadi, setelah suaminya pergi bertugas ke Seoul, Kim Jin ternyata datang ke rumahnya. Namun di sini Jonggahan menolak melakukan mantap-mantap dengan Kim Jin, dikarenakan Jonggahan kesal dengan Kim Jin yang membuat rencana tanpa sepengetahuannya. Tapi dengan rayuan maut dari Kim Jin, akhirnya Jonggahan mempersilahkan Kim Jin masuk ke rumahnya. Dan mereka akhirnya kembali bermantap-mantap di ranjang suaminya sendiri. Hubungan di antara mereka berdua pun semakin dekat, dan tentu saja tanpa sepengetahuan dari pasangan mereka masing-masing. Kim Jin mengajak Jonggahan ke sebuah tempat yang sering dia pakai untuk belajar menari, dan akhirnya usaha Kim Jin untuk menari dengan Jonggahan tidak sia-sia. Dia pun berhasil mewujudkan keinginannya, yaitu menari dengan Jonggahan. Kegiatan mantap-mantap pun tidak mereka lewatkan usai melakukan acara tarian. Di waktu yang berbeda, mereka berdua pergi ke sebuah pantai. Di sini Jonggahan menceritakan kalau dia selama ini tidak pernah merasa puas ketika bergenjotan dengan suaminya sendiri. Alasannya karena saat Jonggahan masih muda, dia pernah dizolimi sama Kyung Woo yang telah menjadi suaminya sekarang. Dan kejadian di masa itu membuat Jonggahan trauma sehingga dia tidak bisa merasakan apa-apa ketika bercocok tanam dengan suaminya sendiri. Maka dari itulah alasan mengapa Jonggahan menjadi liar ketika bersama Kim Jin. Singkat cerita, setelah berbulan-bulan mereka menjalani hubungan gelap, tiba-tiba Jonggahan menyadari kalau hubungan mereka ini merupakan sebuah kesalahan. Dia berpikir karena masing-masing dari mereka telah mempunyai pasangan dan tidak akan mungkin hubungan mereka akan bertahan lama. Walaupun Jonggahan lebih senang bermantap-mantap dengan Kim Jin. Akhirnya Jonggahan pun membuat sebuah keputusan untuk mengakhiri hubungan terlarang. Dia mengatakan kepada Kim Jin kalau mereka berdua harus berusaha tidak akan pernah bertemu lagi dan kembali ke kehidupan masing-masing. Kim Jin yang mendengar keputusan itu depresi bukan main, dan sialnya hubungan mereka berakhir di saat Kim Jin sedang kenaikan pangkat. Hal ini menjadi bumerang terhadap jabatan yang baru saja dia dapat. Ditambah lagi istri Kim Jin sedang mengandung anak pertama mereka. Karena depresi ditinggal oleh Jonggahan, Kim Jin dengan egoisnya tidak memperdulikan semua itu. Dan Kim Jin malah nekat untuk membuka hubungan mereka berdua di depan banyak orang, termasuk di depan pasangan mereka masing-masing. Masalah ini pun sampai ke telinga mertuanya Kim Jin, yang juga secara kebetulan mertuanya ini merupakan atasnya sendiri. Karena Kim Jin mempermalukan Suk Jin, putrinya, atasannya dengan secara terpaksa sebagai hukuman Kim Jin dikirim kembali oleh mertuanya ke Vietnam untuk bertugas dan tentu saja jabatan yang baru saja dia dapat dia copot kembali. Namun sebelum dia benar-benar pergi ke Vietnam, Kim Jin masih berusaha bertemu dengan Jonggahan dan meminta agar Jonggahan tidak meninggalkan dirinya. Jonggahan pun menolak permintaan itu. Lalu tiba-tiba Kim Jin mengeluarkan pistolnya dan menembaki area jantungnya sendiri. Beruntung Kim Jin masih hidup dikarenakan peluru pistolnya meleset. Karena aksi nekat ini membuat reputasi Kim Jin semakin hancur. 2 tahun telah berlalu yang bertepatan pada musim dingin 1971. Di sini terlihat seorang prajurit yang menginformasikan kepada Jonggahan kalau di depan rumah sakit tempat dia bekerja ada seorang yang ingin bertemu dengan dirinya.
Saat menemui, ternyata itu merupakan 2 orang tentara yang berasal atau bertugas di Vietnam. Tentara itu memberikan Jonggahan sebuah foto yang dimana foto itu memperlihatkan Kim Jin dan Jonggahan dulu saat masih berhubungan. Tentara itu juga memberitahukan kepada Jonggahan kalau dia mendapatkan foto itu dari seorang laki-laki yang membantu tim mereka menunjukkan sebuah jalan saat di perbatasan Vietnam. Namun berita buruknya, laki-laki itu tertembak di dalam pertempuran. Tentara itu juga mengatakan saat sekarat laki-laki itu hanya memandang foto ini sambil tersenyum. Karena merasa berhutang budi, makanya tentara itu mengantarkan foto itu jauh-jauh dari Vietnam. Jonggahan yang dari tadi telah menduga kalau itu merupakan Kim Jin, hatinya sangat terpukul ketika tentara itu memberikan foto mayat Kim Jin. Jonggahan juga tiba-tiba flashback ketika melihat tato yang bertuliskan namanya di lengan Kim Jin. Ternyata dulu Jonggahan pernah menyuruh Kim Jin untuk menuliskan namanya di lengan Kim Jin. Dan ketika Jonggahan membalikan foto mereka berdua, di situ ada sebuah kata yang bertuliskan Maisrabi Lempit. Dan film pun berakhir. Oke guys, sebelum saya akhir video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe karena masih banyak lagi film-film yang akan kami rekap di channel ini. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.